Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Nitro Tutor. Kali ini kita akan coba install Pop OS. Apa itu Pop OS? Pop OS itu sejenis seperti Linux dan UI-nya atau GUI-nya lebih ke seperti Windows. Dan katanya kalau kita menggunakan OS ini lebih smooth dan lebih enteng karena OS-nya open source dan Linux. Gimana cara downloadnya? Teman-teman tinggal buka Chrome dan ketik Pop OS. Pilih yang paling atas dan pilih download seperti pada video ini. Selanjutnya maka akan tampil tampilan downloadnya seperti ini. Di sini ada TLS, NVIDIA, dan Raspberry Pi 4 ya. Ini tergantung dari komputer teman-teman atau OS yang mau teman-teman pakai. Nah, kalau pakai NVIDIA, teman-teman bisa pakai NVIDIA atau mau 64 bit juga bisa. Dan ini tutorial komplit atau singkatnya yang sudah disediakan dari si officialnya. Nah, ini kita akan jelasin juga secara detail nantinya. Ini secara garis besar aja dulu ya. Dan untuk RAM itu minimal 4 sampai 16. Terus ukuran downloadnya itu sekitar 248. Nah, ini 248 ya, sesuai sama yang dijelasin sama si official store dari si POS ini. Kita akan coba dulu download dulu, dan ini cukup makan waktu sekitar 5 menit sampai 3 menitan. Dan untuk bootable-nya kita butuh Balena Etcher, bukan Rufus ya. Nah, Balena Etcher ini sama seperti Rufus tapi khusus buat si Linux. Sebenarnya Windows juga bisa, itu tergantung dari kebutuhan teman-teman aja. Dan teman-teman ini kalau kecepatan teman-teman nanti tinggal pause saja videonya. Dan Wallin Archer ini ada beberapa yang 64 bit sama 32 bit, ini disesuaikan aja. Kalau udah selesai download tinggal teman-teman ke filenya. Ini lumayan gede, 100 lebih mega ya ukurannya. Tinggal buka aplikasi terus cari ISO yang di teman-teman download tadi, yang TLS tadi ya. Kita cari TLS dulu, tadi posisinya di VMware. Nah, di sini saya menggunakan VMware buat sementara, dan konsepnya sama kok, sama yang pakai menggunakan flash disk. Selanjutnya teman-teman tinggal colok si flash disk dan pilih flash disknya lalu flash. Di sini sekitar makan waktu sekitar 15 menitan paling lama. Itu tergantung dari hard disk atau flash disk teman-teman. Speednya USB-nya 2.0 atau 3.0. Nah, untuk awal pertama kali itu biasanya kalau dia jalan akan seperti ini, dan jika flash-nya benar atau hard disk-nya benar. Selanjutnya teman-teman tinggal, ini sih sebenarnya tinggal di next saja sih. Jadi kita akan cerita-cerita aja di sini dulu sambil teman-teman lihat video ini. Jadi buat teman-teman yang masih bingung, setelah teman-teman install Balena Ajar, teman-teman tinggal colok flash disk, setting bootnya, dan disesuaikan masuk ke boot berapa shortcutnya, F2 atau F12 atau delete. Nah, selanjutnya teman-teman bakal masuk ke sini, dan di sini ada dua ya, clean install sama custom. Custom itu kalau buat yang udah pengalaman mungkin udah tahu ya custom itu apa, dan install clean itu apa. Sama kayak seperti Windows umumnya. Di sini saya ada 23 ya dari si firmware-nya, dan mau saya hapus. Sekarang tinggal kasih nama dan isi password. Dan jangan lupa isi passwordnya juga, dan jangan sampai lupa dari password ini, karena kalau lupa teman-teman nggak bisa masuk ke menu utama dari si Pop OS ini. Nah, ini ada inskripsi juga, bisa teman aktifin, bisa enggak untuk drive-nya buat keamanan
drive teman-teman. Juga bisa dipakai password yang sama. Dan di sini teman-teman tinggal di next saja. Ini kita tunggu sampai 100% dan videonya ini udah saya cut. Jadi teman-teman nggak perlu nunggu-nunggu lama. Jadi udah langsung masuk ke step berikutnya. Dan setelah penginstalan atau proses loading sampai 100%, ini ada pojok ini ya, yang saya tandain ini adalah CMD atau terminal di Linux. Nah, ini fungsinya jika ada kesalahan pada saat penginstalan, teman-teman bisa manfaatin si terminal ini buat perbaikan. Selanjutnya, teman-teman tinggal login ID teman-teman dan passwordnya sesuai yang seharusnya. Yang saya bilang jangan sampai lupa. Nah, sekarang udah masuk nih ke sesi finishing penginstalannya. Nah, di sini kita akan cek dulu fiturnya apa aja dan internetnya terhubung nggak otomatis atau harus disetting dulu. Kadang sebagian beberapa Linux itu dia butuh setting manual buat alokasi IP address-nya, dan sepertinya sih di sini nggak ada settingan yang lain, udah terhubung otomatis sepertinya ya teman. Nah, ini buat desktop, buat shortcutnya juga Ctrl 1 sampai sekian-sekian, navigasinya bisa sampai 5 touch ya. Jadi 5 jari bisa dipakai buat gerak kiri kanan atau zoom in zoom out. Terus buat time zone, di sini kita karena area Jakarta, kita akan cari Jakarta ada atau enggak. Harusnya sih ada. Kalau nggak ada biasanya Bangkok. Oh, ini ada. Oke. Nah, di sini bisa teman-teman hubungin juga akun teman-teman Google atau yang lain. Tapi ini menurut saya sih 4 GB ini udah smooth loh sebenarnya. Karena OS si Linux kali ya, karena dia Linux makanya smooth. Oke, ini buat aplikasinya standar semua ya, Office segala macam, normal, terus folder, ya ini benar seperti kayak lebih hampir seperti Windows sebenarnya. Dan tombol close-nya pun udah hampir seperti Windows juga. Biasanya ada beberapa Linux di sebelah kiri untuk close minimize-nya, tapi ini sebelah kanan. Lumayan keren sih. Dan ini saya menguji cuman buat ngasih tutorial buat cara penginstalan ya teman-teman, bukan gimana cara ngatur setting IPS atau yang lainnya. Terus kalau main game ini rate-nya berapa, F, eh, FPS-nya berapa, ini kita nggak bahas sampai sana ya, kita cuma sampai buat kelancarannya di RAM 4 GB dan prosesornya itu low end ya, untuk PC atau laptop low end. Dan ini kita lagi tes buat internetnya dan alhamdulillah sudah terhubung sama internetnya dan speednya juga normal. Di sini sampai terhubung sampai 10 Mbps ya. Dan benar ini sampai 10 Mbps juga dari si konektor eh, LAN saya. Dan desktop juga eh, lumayan bagus ini sebenarnya. Desktop segala macam. Ah, benar-benar ini udah hampir kayak Windows, dia punya toko buat penginstalan juga sendiri, udah kayak Windows. Oke. Dan cuman masalahnya agak lama buat masuk ke store-nya itu doang. Dan setting yang lain kayak bagus sih. Udah nih benar-benar bagus dan smooth juga. Mungkin benar kemungkinan saat pemain game atau yang lainnya tergantung dari VGA teman-teman. Semakin gede VGA-nya, semakin bagus buat FPS-nya. Dan ini juga bisa diupdate si OS-nya, dan di recovery juga bisa, dan penghubungan printer juga bisa. Ini benar-benar bagus loh. Udah benar-benar hampir menyerupai Windows. Nah, ini dengan catatan saya menggunakan eh, emulator ya teman-teman buat penginstalan si OS ini, dan sistem cara kerjanya itu sama, nggak jauh beda dengan
install ulang dengan flash disk. Teman-teman tinggal ikutin cara ini dan insya Allah bisa. Dan kalau ada teman-teman yang mau nanya, silakan di kolom komentar, entah itu apa trouble-nya, mungkin kita nanti sama-sama belajar di kolom komentar nantinya. Saya akan juga lampirin di deskripsi dan ISO-nya dan spek PC atau laptop yang saya gunakan saat ini. Semoga bisa membantu teman-teman yang lain dan kita saling sharing di kolom komentar nantinya. Oke, kita di penghujung acara dan semoga membantu video ini. Jika ada pertanyaan silakan teman-teman ajukan di kolom komentar. Mohon maaf jika saya ada salah dan jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.